Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita masih bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk kita menyembah Tuhan, mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan pada saat ini, dimanapun kita berada, kita mau menyembah Tuhan dan kita mau memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Kau Allah yang setia.
Engkau begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Ini semua hanya karena kemurahan-Mu, ini semua hanya karena kasih setia-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami semua Tuhan pada saat ini, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan
kami bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Selagi kami masih diberikan nafas kehidupan oleh-Mu, kami mau mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau pakai kami semua ya Bapa, anak-anak-Mu, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Sebentar kami akan Tuhan kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami semua. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Dan Tuhan juga mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, haleluya. Firman Tuhan saat ini saya akan bagikan buat kita semua. Saya ambil dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam hidup yang sekarang ini ada yang disebut dengan hidup yang fana atau tidak kekal, dan ada juga hidup yang akan datang yang disebut dengan hidup kekal. Tetapi dalam hidup yang sekarang ini atau yang fana selalu ada batasnya. Selalu ada batasnya. Nah, secara garis besar keadaan-keadaan yang dicatat dalam ayat 2-8 atau lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca dalam pasal yang ketiga keseluruhan. Tapi untuk membatasi dan mempersingkat, dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8 secara garis besar ada dua keadaan, yaitu keadaan waktu senang dan yang kedua keadaan atau waktu susah. Namun yang menarik dalam hal ini adalah bahwa Allah menjadikan segala keadaan itu, menjadi indah atau bahkan elok disebut. Sekali lagi, ada waktu dalam hidup yang sekarang ini, waktu yang disebut senang, ada juga susah. Tapi Allah menjadikan segala keadaan itu, bahkan termasuk keadaan yang susah, menjadi indah. Bagaimana supaya kita mengalami hal-hal itu? Artinya, bagaimana supaya kita mengalami Allah menjadikan waktu yang bahkan susah itu menjadi indah? Bagaimana? Kalau kita perhatikan dalam ayat 11, masih dalam pasal yang ketiga, ayat 11 dikatakan sini, khususnya di bagian B atau bagian akhir dari kalimat ayat 11, atau saya bacakan secara keseluruhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita perhatikan ayat 11 ini, khususnya dikatakan tadi bagian B-nya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi dari ayat ini kita beroleh pemahaman, pengertian bahwa manusia terbatas untuk mengerti rencana Allah. Karena itu, dekatlah dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya Allah dapat menjadikan keadaan yang susah itu, bahkan keadaan yang sulit itu menjadi indah buat kita? Secara manusia kita terbatas. Karena itu dekatlah dengan Tuhan. Karena dengan apapun yang kita alami, keadaan susah, keadaan sulit, Allah sedang merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya kita dapat mengerti, menyelami cara Allah mengerjakan yang susah atau bahkan yang sulit menjadi keadaan yang indah buat kita? Dekatlah dengan Tuhan. Dengan kata lain, miliki hubungan yang secara pribadi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bisa kita dengan cara baca Alkitab, berdoa, atau bahkan sampai kepada tingkatan yang lebih lagi, penyangkalan diri atau berpuasa. Nah,
Saya ulang supaya kita lebih memahami. Ada keadaan dalam hidup yang sekarang ini keadaan senang, keadaan susah. Tapi seluruh keadaan ini Tuhan buat menjadi keadaan yang indah, sekalipun itu keadaan susah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah karena kita ini terbatas, dekatlah dengan Tuhan, supaya kita mengerti dan memahami rencana Allah yang tidak terbatas buat kita. Dekat dengan Tuhan dengan cara baca firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, atau bahkan sampai tingkatan yang lebih lagi, penyangkalan diri, yaitu berpuasa. Kemudian cara yang kedua supaya kita mengerti dan memahami cara Allah mengubah keadaan yang susah sulit menjadi keadaan yang indah. Ada disebutkan dalam kitab Hosea, tetapi intinya di sini adalah lakukan suatu usaha. Lakukan sesuatu untuk memahami rencana dan kehendak Allah. Seperti yang disebutkan dalam kitab Hosea pasal yang keempat. Saya bacakan saja ayat ini. Kitab Nabi Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan di sana bahwa jangan menolak pengenalan akan Allah. Artinya supaya kita tadi memahami dan mengerti rencana cara Allah bekerja, sehingga keadaan yang sulit, keadaan yang susah menjadi indah buat kita. Yang pertama tadi, karena kita manusia terbatas, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, lakukan suatu usaha untuk memahami rencana atau kehendak Allah. Dengan cara bagaimana? Hosea tadi dikatakan, jangan menolak pengenalan akan Allah. Artinya apa? Usahakan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, walaupun keadaan itu keadaan yang susah, sulit. Kemudian jangan melupakan, itu yang disebut dalam kitab Hosea juga. Jangan melupakan pengajaran Allah. Berusaha juga untuk mengerti, melakukan apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar, baik dari hamba-hambanya ataupun ketika saudara membaca Alkitab. Kemudian juga dikatakan dalam Efesus, usaha apa yang harus kita lakukan selain kita tadi jangan menolak, berusaha untuk melakukan perintah yang kita dengar. Usaha lain apa lagi? Dalam surat Efesus pasal yang kelima, saya bacakan lagi, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Jangan mabuk oleh anggur. Usahakan, dikatakan di sini, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Jangan kita mabuk dengan hal-hal dunia ini. Karena hal-hal dunia ini orang meninggalkan seringkali tidak berdoa, tidak baca Alkitab, bahkan tidak datang untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Bukan salah, tidak salah kita untuk mencari keperluan kita, kehidupan kita sehari-hari, tidak. Tetapi dikatakan jangan mabuk oleh anggur. Artinya apa? Kesukaan karena perkara-perkara duniawi. Tetapi usahakanlah, dikatakan di sini, supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu yang akan membawa kita untuk lebih mengenal rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Karena keinginan Roh itu adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jadi usaha yang kita lakukan untuk memahami rencana dan kehendak Allah, jangan tolak pengenalan itu. Usahakan kita untuk melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Baik dari membaca Alkitab maupun dari kita mendengar hamba-hambanya menyampaikan firman Allah dalam hidup kita.
Kemudian usaha yang kedua untuk kita memahami rencana dan kehendak Allah adalah jangan kita mabuk oleh kesukaan-kesukaan perkara-perkara dunia ini. Tetapi usahakanlah kita juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya Roh itu membawa kita untuk lebih mengenal kebenaran atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Situasi sekarang ini kita hadapi, kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir, tapi saya yakin percaya, sebagaimana renungan atau firman Allah datang buat kita, situasi ini Tuhan izinkan datang terjadi. Tapi suasana atau situasi ini pun Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa membuat menjadi satu keadaan yang indah, menjadi suatu keadaan yang elok. Tetapi bagaimana kita supaya mengalami hal itu? Dekatlah dengan Tuhan, miliki hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, lakukan satu usaha untuk kita melakukan atau lakukan satu usaha untuk kita memahami rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita akan menemukan nanti, ternyata pada akhirnya kita akan berkata, sungguh indah rencana Tuhan, sungguh indah apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupanku. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah bahwa Allah dapat menjadikan waktu yang susah sulit sekalipun menjadi suatu keadaan yang indah, karena rencana Allah di balik semuanya itu, baik bagi kita umatnya yang percaya maupun kepada semuanya, baik bangsa dan negara dan dunia ini. Dan saya percaya hal-hal yang indah akan kita alami dari Tuhan ketika Dia bekerja menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh lagi menyembah Tuhan, kami boleh lagi memuji Tuhan, bahkan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi dalam hidup kami, dan kami percaya lewat apa yang kami dengar saat ini, kami semua diberkati, diteguhkan, dikuatkan, bahwa kalaupun ada keadaan-keadaan yang diperhadapkan bagi kami, bahkan keadaan yang sulit, susah sekalipun seperti yang sedang kami alami sekarang, kami percaya Tuhan berkuasa untuk menjadikannya indah elok bagi kami. Asal kami dekat dengan Tuhan dan memahami rencana-Mu dan berusaha mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami melalui Roh Kudus yang memampukan kami, ya Tuhan. Karena itu, kalaupun di antara kami saat ini mengalami masalah persoalan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melawat mereka. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu Roh Kudus menjamah dan memulihkan, memberikan kekuatan sukacita yang dari Tuhan. Dan kami percaya ada kemenangan, ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman Allah, dan kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Anak yang tunggal, dan persekutuan penyertaan Allah Kudus memberkati kita semua saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.